Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mempersiapkan untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Saudara, Mazmur 89 ayat 9 berkata, "Ya Tuhan, alam semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu." Saudara, mari kita mau meninggikan Dia Allah yang bertahta atas alam dan diri setiap kita. Biarlah kita mau bernyanyi, bersorak bagi Dia yang bertahta bagi hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia setia akan janjinya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
bukan hanya dengan mulut bibir kami. Kami ingin mau menyembah dan memuji Engkau dengan iman dan hati kami Tuhan. Engkaulah Yesus penyelamat kami. Engkaulah Yesus pelindung dan kekuatan kami. Tuhan, biarlah kami mengimani dan kami mengamini Tuhan segala hal yang kami pujikan pada hari ini. Kami sungguh-sungguh mau memuji Engkau. Kami sungguh-sungguh mau bernyanyi dan bersorak bagi Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi, sudah terlebih dahulu menebus kami. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, di dalam keadaan kami, segala apapun yang terjadi pada hidup kami, kami terus boleh mengingat akan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Dan itu membuat kami terus bersyukur dan meninggikan Engkau, memuji Engkau. Tuhan, berkatilah ibadah pada pagi hari ini. Kami ingin melayani Engkau dengan kesungguhan hati-Mu, kesungguhan hati kami. Kami ingin memuji dan meninggikan Engkau, menyembah Engkau, bersorak bagi Engkau dengan kesungguhan hati kami dan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga boleh membukakan hati kami, pikiran kami untuk setiap firman Tuhan yang boleh masuk di dalam diri kami, yang kami dengar lewat telinga kami. Itu boleh merasuk dan menjadi pegangan, menjadi kekuatan untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam kehidupan kami selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, nikmatilah pujian kami, nikmatilah penyembahan kami, nikmatilah ibadah ini Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, kita akan mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bagi setiap mereka. Sebelumnya kita mau memujikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Sembahlah dan pujilah Dia. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Adik-adik, mari kita menutup mata, melipat tangan kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan hati yang rendah kami sekali lagi menghadap Engkau. Kami mau menyerahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu dan yang memegang masa depan mereka. Tuhan, kiranya boleh menolong mereka melalui firman Tuhan yang akan mereka dengar di dalam kelas sekolah minggu. Melalui puji-pujian yang mereka nyanyikan bersama. Biarlah itu boleh bertumbuh di dalam hati mereka. Tuhan juga boleh menolong setiap guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan diri di dalam mengajar maupun menaikkan puji-pujian. Biarlah segala yang kami lakukan itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk saudara. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang selalu terngiang dalam pikiran saya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk saya dan saudara. Ketika saya dan saudara masih berdosa. Saudara, dalam keadaan apapun, saudara ingatlah bahwa Kristus sudah menebus dosa kita ketika
ketika kita masih berdosa. Ingatlah kasih-Nya, ingatlah bilurnya, ingatlah salibnya yang sudah menebus setiap kita untuk kita boleh menerima pengharapan kekekalan dari Dia, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu
membuat saudara ragu lagi akan kesetiaan dan kasih Tuhan. Saudara, dia tidak pernah mengingkari kasihnya. Karena dia sudah menebus dosa saudara. Dia juga akan memelihara terus sampai pada kekekalan. Mari kita pujikan denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Aku yakin dan percaya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu dan jurang bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Siapa saudara yang pegang hidup saudara? Tuhan sendiri. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu dan jurang bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu dan jurang bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Silakan duduk saudara. Mengikut Yesus biarlah menjadi kesukaan hati setiap kita. Saudara, kita mau mempersiapkan diri kita mendengarkan surat cinta dari Tuhan. Biarlah surat cinta itu sungguh membuat hati kita terbuka. Membuat hati kita semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Mari kita pujikan lagu ini dan kita renungkan kata-katanya. Boleh membuat kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku
semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahanmu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, setelah kami menaikkan puji-pujian yang kami percaya Engkau berkenan menikmatinya, maka sekarang tiba saatnya kami menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan Kau bagikan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami semua, khususnya juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang berurutan dengan minggu depan, yaitu Pesta Perjamuan Anak Raja. Nah, semuanya ini akan kita ambil secara khusus bagian besar dari kitab Injil Matius. Saya berbicara tentang 12 murid Tuhan Yesus, ya, kecualikan Rasul Paulus, ya, karena Rasul Paulus bukan murid Tuhan Yesus. Berbicara tentang 12 murid Tuhan Yesus. Terlepas bahwa akhirnya nanti Yudas itu mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi sebetulnya murid Tuhan Yesus yang latar belakangnya paling jelek itu Matius. Sebab Matius adalah seorang pemungut cukai. Asal saudara tahu saja ya, pada zaman itu bahkan sejak perjanjian lama sampai zaman Tuhan Yesus. Secara teori semua orang berdosa asal bertobat bisa diampuni dosanya. Syaratnya satu, datang kepada imam membawa kambing, domba, atau kalau miskin ya burung tekukur. Pokoknya harus korban yang menumpahkan darah. Apapun dosanya, asal bawa korban, datang ke imam ngaku dosa bisa diampuni dosanya. Itu secara teori. Namun kenyataannya ada kelompok orang-orang tertentu yang secara praktis tidak bisa diampuni dosanya. Kelompok itu siapa? Pemungut cukai, pencuri, penjudi, dan satu lagi perempuan tuna susila. Kenapa keempat kelompok orang ini tidak bisa diampuni dosanya sekalipun mereka datang kepada imam untuk bertobat? Sebab misalnya dalam hal ini Matius pemungut cukai, dia ketika sadar bahwa dia adalah orang berdosa karena menjadi pemungut cukai. Lalu dia membawa kambing karena kaya, ya kan? Datang kepada imam. Ketika dia mau mempersembahkan sebagai korban penebus dosa, imamnya akan berkata, ini kambing kamu nyuri, bukan beli. Duitmu dari mana? Profesiku pemungut cukai. Langsung dijawab, uang yang haram tidak bisa dipakai untuk membeli korban. Jadi sebetulnya ketika Matius itu mengambil keputusan menjadi pemungut cukai, entah itu mewarisi profesi ayahnya atau bukan, kita tidak terlalu jelas. Tetapi ketika dia mengambil keputusan itu, sebetulnya dia seperti menutup pintu keselamatan. Untuk konsep orang Yahudi loh ya. Karena itu berarti tidak mungkin bisa diampuni dosanya. Termasuk yang tadi saya katakan perempuan tuna susila, upah persundalan tidak bisa dipakai untuk membeli korban. Maka itu sebabnya tadi saya katakan teori apapun dosanya semua orang asal bertobat bisa diampuni. Tetapi orang-orang tadi itu secara praktis kenyataannya tidak mungkin terampuni. Di dalam situasi seperti inilah Matius bahkan dikatakan sedang ngitung duit, dipanggil Tuhan. Ini sebuah permulaan baru. Sesuatu yang tidak mungkin dimungkinkan melalui datangnya Kristus, anak Allah yang menjadi manusia, yang datang untuk mengangkut dosa dunia. Itu sebabnya kemudian Matius langsung dikatakan meninggalkan mejanya, meninggalkan rumahnya, mengikut Yesus. Ini sebuah anugerah besar. Bukan karena kebaikannya, tetapi karena hanya semata-mata anugerah Tuhan. Saya percaya ketika Matius dipanggil untuk menjadi murid Kristus langsung mau meninggalkan, itu karena Matius pasti sudah dengar tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Sedikit banyak Matius mungkin sudah dengar. Di dalam kondisi dia sudah dengar. Dalam hati dia mengatakan, tapi itu bukan bagianku. Aku orang berdosa. Yang tidak mungkin selamat. Dan hari itu, kalau boleh pakai bahasa kita, mimpi apa? Matius semalam dipanggil Tuhan, bahkan dipersiapkan untuk menjadi muridnya.
Di dalam pemahaman seperti ini sebetulnya ketika kita mempelajari, kita mulai memikirkan tentang pengalaman Matius yang sebetulnya seolah-olah tidak layak untuk menjadi murid Kristus. Latar belakangnya paling jelek. Kita bisa memahami ketika kita mulai berbicara tentang pesta perjamuan anak raja. Itu bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang bahkan dilahirkan di tengah-tengah bangsa yang bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi kepada setiap kita, pesta perkawinan anak raja, itu kita juga mendapatkan undangan VVIP. Matius kalau kita pikir dengan latar belakangnya yang seperti itu, maka dia mulai terbeban untuk menulis Injil, dan ketika dia menulis Injil, dia mengkhususkan Injilnya itu untuk orang-orang Yahudi karena dia percaya dari sekian banyak orang Yahudi ada banyak yang mirip seperti saya. Bahwa melihat semuanya itu karena kebenaran Taurat Tuhan yang menyelamatkan. Bahwa tidak menyadari keselamatan dan anugerah itu karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya dia menuliskan Injilnya khusus untuk orang Yahudi. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam Injil Matius sangat banyak pengajaran-pengajarannya disampaikan oleh Tuhan Yesus karena orang Yahudi sangat memperhatikan pengajaran. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan di dalam Injil Matius bahkan kata-kata tertentu sedapat mungkin dihindari. Maka kalau di dalam Injil Markus dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Maka di dalam Injil Matius dikatakan kerajaan sorga sudah dekat. Sebab bagi orang Yahudi rasanya tidak pantas nama Tuhan yang begitu agung dan kudus disebut secara begitu gampang. Hal kerajaan surga seperti bla 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 itu catatan Matius, bukan hal kerajaan Allah. Nah, di dalam pemahaman seperti ini, tetapi ketika akhirnya pada zaman Kristus, pesta perjamuan anak raja bukan hanya untuk umat Yahudi, tetapi juga untuk semua orang, suka tidak suka. Matius harus mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di kalangan orang non-Yahudi, bahkan yang mempunyai iman yang sangat besar dan yang bahkan dipuji oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama sekarang membuka Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-11. Dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Bagi kita kerajaan Allah itu. Tetapi bagi Matius dikatakan kerajaan surga. Perhatikan akan tiba waktunya. Banyak orang dari timur barat, sudah barang tentu utara selatan, makan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan surga. Yang dimaksud apa? Semua orang, bukan hanya orang Yahudi saja, semua bangsa-bangsa. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Kita perlu ketahui konteksnya itu adalah begini. Ada seorang perwira, artinya dia adalah seorang non-Yahudi. Karena orang Yahudi tidak mungkin jadi militer. Dia ini mempunyai hamba yang sakit keras. Di dalam kerendahan hati walaupun dia punya pangkat yang tinggi, dia datang kepada Kristus dan berkata, hambaku sakit keras hampir mati, tolong sembuhkan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ya ayo oke, aku datang ke rumahmu. Perwira ini berkata, oh enggak usah. Aku tidak layak menyambut engkau di dalam rumahku. Katakan saja di tempat ini. Karena engkau punya kuasa. Sama seperti aku seorang perwira punya bawahan. Tetapi di atasku juga ada komandan. Kepada bawahanku aku ngomong A, mereka akan melakukan A. Aku mengatakan B, dia akan melakukan B. Katakanlah di tempat ini. Maka hambaku niscaya akan sembuh. Oleh apa yang dikatakan oleh perwira inilah maka Tuhan Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Pakai bahasa tema kita. Akan tiba waktunya
orang-orang non-Yahudi ikut diundang dalam pesta perjamuan anak raja. Sesuatu yang konsep ini tidak pernah ada pada perjanjian lama, tetapi menjadi ada di dalam perjanjian baru. Matius walaupun menulis untuk orang-orang Yahudi, tetapi mau tidak mau karena ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahkan seolah-olah memuji. Tidak ada iman yang seperti ini di kalangan bahkan keturunan Abraham. Maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Iman yang begitu luar biasa, yang bahkan tidak ditemukan di orang-orang Yahudi, suka tidak suka, Matius harus mencatatnya. Mari selanjutnya kita mulai berpikir, jadi sebetulnya pesta ini akan kapan terjadi? Ya, pesta perjamuan anak raja. Secara cepat kita langsung membaca lagi Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 29 saya akan baca sampai dengan ayat 39, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 7 bakul. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magdala. Nah, saya akan sedikit terlebih dahulu kembali kepada ayat 29 ketika dikatakan setelah meninggalkan daerah itu. Yang dimaksud Tuhan Yesus meninggalkan daerah itu mana? Saya cerita lagi saja. Sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus itu berdebat dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk urusan sepele. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat murid-murid Tuhan Yesus makan tidak cuci tangan. Lalu terjadilah perdebatan, ini melanggar tradisi Yahudi. Sebetulnya bicara soal makan tidak cuci tangan itu urusan yang mau makan lah ya. Kok sampai diatur sama oleh syariah agama. Terjadi perdebatan. Lalu dikatakan Tuhan, kamu jadi batu sandungan bagi mereka. Mereka semua menolak engkau. Lalu Tuhan Yesus meninggalkan tempat perdebatan dengan orang Yahudi. Berarti di pemukiman orang Yahudi pergi kemana? Itu dalam ayat 21 daripada pasal 15. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi setelah berdebat dengan orang Farisi urusan cuci tangan tadi, Yesus pergi ke Tirus dan Sidon. Di situ di Injil Matius dikatakan ada seorang perempuan Kanaan. Anaknya dirasuk setan.
Perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus dan memanggil Tuhan Yesus dengan kalimat yang luar biasa. Ya Yesus, anak Daud. Artinya ketika orang-orang Yahudi sendiri menolak Yesus, ada orang kafir perempuan Kanaan mengakui Yesus adalah anak Daud. Dan meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang menderita sengsara karena dirasuk setan. Berkali-kali Tuhan menolak. Bahkan yang paling sadis Tuhan Yesus berkata, tidak pantas roti untuk anak diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan ini berkata, iya sih tapi anjing kan boleh toh makan remah-remah yang jatuh di bawah meja. Lalu Tuhan Yesus berkata, hai perempuan, imanmu menyelamatkan engkau. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian tuh saya sebetulnya berpikir kenapa Tuhan Yesus bukan berkata, hai perempuan ketekunanmu meminta dan memohon itu menyelamatkan engkau. Itu di dalam ketekunan loh, ditolak berkali-kali dia mengatakan oke dah kalaupun anjing aku makan remah-remahnya. Ini kan ketekunan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus berkata imanmu menyelamatkan? Tidak salah sebetulnya. Karena iman yang sejati, iman yang benar akan melahirkan ketekunan. Pengenalan perempuan Kanaan kepada Yesus yang adalah anak Daud yang punya kuasa, bahkan Mesias yang dijanjikan membuat dia tekun untuk meminta. Iman dan pengetahuannya yang membuatnya seperti itu. Nah setelah peristiwa inilah dari Tirus dan Sidon, setelah terjadi penyembuhan anaknya daripada perempuan Kanaan yang dirasuk setan, Tuhan Yesus meninggalkan Tirus dan Sidon. Kemana? Ke pemukiman orang-orang non-Yahudi. Kalau kita bandingkan dengan Injil Markus itu jelas. Ke daerah Dekapolis. Itu di sebelah timur sungai Yordan. Itu ada pemukiman beberapa kota pemukiman orang-orang Yunani. Orang-orang non-Yahudi. Ke tempat itulah Tuhan Yesus pergi. Dan kita tahu di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 30. Di dalam ayat 31 dikatakan banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Dan semua orang yang sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan apa itu yang disembuhkan? Mari saya baca lagi secara detail di dalam ayat 30. Ya. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, orang banyak laki lainnya lalu meletakkannya kepada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka. Nah mujizat-mujizat ini adalah yang dilakukan Tuhan Yesus beberapa waktu sebelumnya juga di tengah-tengah orang Yahudi. Dan sekarang di tengah-tengah pemukiman dan kota-kota orang non-Yahudi Tuhan Yesus melakukan mujizat yang sama. Dan saya yakin bahwa ini dilakukan bukan kepada orang-orang Yahudi. Kuncinya di mana? Di dalam ayat selanjutnya. Ayat 31, maka takjublah orang banyak itu yang melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Allahnya orang Israel dipuji-puji oleh mereka. Artinya mereka bukan orang Israel tetapi orang-orang kafir. Maka ini sebetulnya sudah menjadi semacam tanda-tanda penggenapan daripada yang dikatakan Tuhan Yesus dan Matius pasal 8 ayat 11 tadi. Akan tiba saatnya dari barat, timur, utara, selatan orang-orang non-Yahudi ikut pesta perjamuan anak raja. Dan hari itu sama seperti kepada orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus melakukan mujizat. Demikian juga ke tengah-tengah orang-orang non-Yahudi. Tetapi celakanya di tengah-tengah orang Yahudi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mereka tidak memuji Allah. Tapi malah mempertanyakan, kok makan tidak cuci tangan? Tetapi di tengah-tengah orang non-Yahudi, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mereka memuliakan Allah Israel. Kadang-kadang
Kalau kita ini menganggap kita adalah ke Israel secara rohani, kita perlu introspeksi. Sebagai anak-anak Tuhan. Karena terlalu biasa mendapatkan berkat-berkat dan anugerah. Kita tidak gampang-gampang mengucap syukur. Kalaupun mengucap syukur mungkin sebatas ya kebiasaan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai-sampai ada orang selesai berkelahi dan menang pun ngomongnya puji Tuhan. Terlalu biasa. Bukan puji Tuhan yang sungguh-sungguh keluar dari kedalaman hati. Mari kita bersama-sama sekarang menempatkan diri kita. Seperti Matius yang latar belakangnya itu sangat buruk. Yang tidak mungkin mendapatkan pengampunan. Tetapi mendapatkan pengampunan. Itu sebabnya Matius ketika dikatakan dipanggil oleh murid atau menjadi murid Yesus pada malam harinya. Dia mengadakan pesta perjamuan pamitan dengan teman-temannya. Membawa orang-orang berdosa dengan harapan orang-orang berdosa ini ketika ketemu Tuhan Yesus mendapatkan berkat yang sama dengan apa yang ia peroleh. Marilah kita kadang-kadang juga boleh menempatkan diri kita seperti orang-orang yang di tempat itulah. Melihat mujizat Tuhan dan mengatakan sungguh Allah Israel. Allah yang mulia. Penuh dengan rahmat dan kasih. Nah setelah Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang melalui mujizat-mujizat dan banyak orang memuliakan Allah Israel. Barulah terjadi. Tuhan Yesus mengenyangkan 4.000 orang dengan 7 ketur roti dan beberapa ekor ikan. Perhatikan ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makan. Lalu Tuhan Yesus seru murid-muridnya untuk menyiapkan makanan untuk mereka. Uniknya mereka itu berkata, kalau boleh pakai bahasa saya, Tuhan yang benar toh. Yang benar dong, gimana kita bisa menyediakan makanan di tempat seperti ini untuk orang sebanyak ini? Yang benar dong. Bagi saya kalau itu belum pernah terjadi, Tuhan Yesus mengenyangkan 5.000 orang dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Mereka ngomong gitu masih bisa dipahami. Ini belum lama loh. Tuhan Yesus itu mengenyangkan 5.000 orang Yahudi dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Itu belum lama, baru beberapa minggu yang lalu mungkin. Kenapa sekarang tanya lagi? Kenapa bukan mengatakan, oh Tuhan mau seperti yang kemarin itu ya? Oke, coba tak cari deh siapa yang masih punya sisa roti. Itu kan normalnya respon yang tepat seperti itu. Tetapi kenapa mereka mengatakan Tuhan yang benar aja di tempat seperti ini siapa? Dan di mana kami harus mencari roti? Bagi saya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bagaimanapun mereka masih risih untuk dekat-dekat dengan orang non-Yahudi. Mereka yang datang, Yesus yang melayani, oke lah. Kami tim doa aja di belakang Yesus. Kira-kira gitu ya. Tetapi suruh sekarang tanya, lu punya roti enggak? Lu punya roti enggak? Oh sorry deh. Enggak biasa kami berdiskusi, tidak biasa kami berdialog dengan orang-orang non-Yahudi. Rasanya enggak nyaman. Apakah itu yang membuat mereka mengatakan di mana kami harus cari roti? Yang kedua sebetulnya ini lebih masuk akal memang. Kalau kami mau cari beli di mana? Ini daerah orang-orang non-Yahudi loh. Orang Yahudi tidak mau beli makanan di kalangan orang-orang non-Yahudi. Jadi mau cari roti di mana? 2 alasan itu. Sebetulnya mungkin tahu kok Tuhan Yesus mau melakukan mujizat lagi. Dulu aja bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Tetapi permasalahannya suruh kami ngomong-ngomong sama orang-orang kafir. Pun siapa yang masih punya roti? Kok rasanya tidak enak. Orang Yahudi kok minta sama orang kafir. Beli makanan lebih tidak mungkin lagi ke warung orang non-Yahudi.
Tidak bisa. Dan nanti siapa tahu rotinya mengandung babi. Mereka pegang roti yang mengandung babi. Haram. Tuhan, di mana kami mencari roti yang halal di tempat yang seperti ini? Loh, sebetulnya kalau mereka mau mencari roti yang halal, yang makan kan tidak masalah. Kenapa sih harus mengharuskan orang lain ngikutin aturan agamanya? Itulah yang terjadi ketika murid-murid di dalam kondisi seperti ini berkata, Tuhan, di manakah kami harus mencari makanan untuk orang sebanyak ini? Masih ada satu tembok yang tebal yang mereka sungkan untuk menerobos. Masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang mereka risih belum bisa untuk melakukan itu. Enggak kebayang kami meninggalkan tempat ini masuk warung orang non-Yahudi beli roti di sana, enggak kebayang. Seseorang Yahudi itu kalau pergi kemana-mana itu selalu membawa bakul. Itu sebabnya bisa ada bakul khususnya yang di pasar yang ketika Tuhan Yesus mengenyangkan 5.000 orang. Kok bisa sampai disimpan di bakul 12 bakul? Karena itu bakulnya murid-murid. Mereka pergi kemana-mana tuh bawa bakul. Namanya kopinos gitu ya. Itu tujuannya untuk apa? Supaya kalau sampai di tempat di daerah satu daerah di mana tidak ada warung orang Yahudi, kita bawa bekal kanan najis. Haram hukumnya. Beli makanan di warung orang non Yahudi. Jangankan ngomong beli. Makan pakai perabot-perabot yang bekas dipakai orang non-Yahudi itu pun adalah sesuatu yang tidak halal. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus pernah berminta seorang perempuan Samaria, beri aku air minum dari sumur ini. Perempuan Samaria ini ngomong apa? Kamu orang Yahudi minta aku orang Samaria minum. Aku nanti ngambilnya pakai timbaku loh. Haram kan menurut kamu? Konsep-konsep itu sebetulnya kuat sekali ada di orang-orang Yahudi. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti inilah Tuhan Yesus tabrak semua. Tidak peduli semuanya dengan itu. Dan berkata, pokoknya kasih makan kepada mereka. Seolah-olah mau mengatakan sama seperti dulu beberapa waktu yang lampau. Aku mengenyangkan 5.000 orang-orang Yahudi dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Sekarang aku juga akan mengenyangkan mereka 4.000 orang lebih dengan roti yang ada. Kalaupun roti itu mengandung babi, aku akan tetap pecah-pecahkan. Karena yang membuat seseorang menjadi tidak halal bukan karena menyentuh babi atau bukan. Tetapi apa yang keluar dari hati. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Itu kan yang Yesus katakan. Murid-murid Yesus mungkin kalau betul-betul dapatnya roti yang ada babinya gitu ya. Bukan bakcang sih pasti. Agak risih. Tetapi itu potensi sekali. Potensi sekali. Ingat di Sidon, di Gerasa. Tuhan Yesus ketika mengusir setan. Itu Gerasa ada berapa ekor babi yang dikorbankan? 2.000. Jadi sangat mungkin sekali roti itu tidak halal untuk murid-murid. Tetapi apa boleh buat? Ini perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus. Dan di sini sebetulnya yang saya katakan. Cicip pesta perjamuan anak raja. Ini baru mencicipi sudah seperti ini. Betapa luar biasanya nanti ketika benar-benar pesta anak raja itu berlangsung dan orang-orang non-Yahudi pun akan diundang masuk makan bersama-sama dengan Abraham, Yakub dan Ishak. Unik, Tuhan Yesus berkatanya justru akan ada banyak orang dari timur dan barat makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Malah nggak disebut keturunan Israel loh. Aneh. Sebuah kalimat yang sebetulnya seolah-olah Yesus ini ketika mengatakan kalimat ini dengan hati yang terenyuh. Dengan hati yang sangat sedih.
Nanti yang makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Israel lebih banyak. Dari barat timur banyak sekali. Dari orang Israel tidak disebut. Yang disebut cuma Abraham, Ishak dan Yakub. Terenyuh, prihatin. Jadi di sini kita melihat ada sesuatu yang sebetulnya di satu sisi menyedihkan, memilukan, mengharukan, tetapi pada saat yang sama ada sesuatu yang begitu bahagia, karunia besar yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang sebetulnya tidak layak dan tidak pantas untuk menerimanya. Berkat yang bukan disediakan. The things undeserved. Itu nanti tidak ada lagu begitu. Yang sebetulnya tidak disediakan, yang tidak pantas diterima. Itulah yang kemudian diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang nanti dari barat dan timur ikut di dalam pesta perjamuan anak raja. Pesta di sini korbannya bukan cuma lembu, sapi, apapun daging-daging yang paling enak. Tetapi pesta ini harus memotong anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Pesta ini adalah pesta yang harus memotong domba yang tidak bisa dibawa oleh Matius sebagai seorang pemungut cukai. Pesta ini adalah pesta memotong anak domba yang tidak bisa dibawa oleh setiap kita. Karena kita bukan orang-orang Israel yang ketika kita berdosa harus datang menghadap iman. Tetapi anak domba ini dipotong baik untuk orang-orang Israel, baik untuk orang-orang setiap kita. Puji syukur Tuhan mulai mempersiapkan kita hadir di dalam pesta itu. Nanti pada waktu Kristus datang kedua kalinya. Itu sebabnya setelah Tuhan Yesus mengenyangkan 4.000 orang dengan roti yang sangat boleh jadi tidak halal. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-39. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Daerah Magadan ini kalau pakai bahasa lain Magdalene. Tempat asalnya Maria Magdalena. Sehingga saya terus terang menduga apakah dalam peristiwa ini ketika Tuhan Yesus pergi ke Magadan. Di situ dia bertemu juga dengan Magdalena yang dirasuk dengan setan. Lalu diusir dan sejak saat itu Maria mengikuti Tuhan Yesus. Apakah Maria orang-orang non-Yahudi? Saya kira bukan. Tetapi yang menjadi heran bagi saya kalau dia bukan orang non-Yahudi, kenapa tinggal di daerah Magadan pemukiman orang non-Yahudi? Artinya juga orang-orang yang kompromi dengan hal-hal yang menurut ukuran waktu itu dosa. Tetapi Tuhan mengundang siapapun yang mau datang. Bahkan sedang berjalan ke daerah Magadan untuk menyebarkan undangan. Dan mujizat-mujizat saya percaya juga dilakukan di berbagai tempat di pemukiman orang non-Yahudi sama seperti tadi. Menyembuhkan banyak orang. Datanglah kepada Kristus yang tidak pernah menolak setiap kita yang mau datang kepadanya. Dengan segala pergumulanmu, dengan segala kesulitanmu, dengan segala permasalahanmu, dengan seluruh kekecewaanmu, keputusasaanmu, apapun itu. Datanglah kepada Kristus. Dia tidak pernah menolak. Dan dia akan memberikan kepadamu bukan hanya sekedar roti yang dipecah-pecah. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menjadi keselamatan bagi setiap kita. Sungguh besar kasih dan anugerah Allah yang mengundang setiap kita ikut hadir di dalam pesta perjamuan anak raja.
Mari kita bersama-sama berdiam diri. Saya undang singer menyanyikan lagu My Tribute. Biarlah singer menyanyikan itu sekali untuk kita. Silahkan kita merenungkan, kita bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan bagi kita. Can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels will not express my gratitude. All that I am and never hope to be, I owe it all
Mari dengan segenap umat percaya sepanjang zaman dan di berbagai tempat yang diundang di dalam pesta perjamuan anak raja, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita bersama-sama berdoa untuk mengumpulkan rasa syukur kita pada pagi hari ini. Kepadamu Tuhan kami sekali lagi mengucap syukur untuk semua yang berkelimpahan yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mengumpulkan sebagian daripada apa yang kami terima daripadamu untuk kami pakai dan kami persembahkan supaya boleh mendukung pekerjaan Tuhan, memuliakan nama-Mu sampai Engkau datang kembali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Give me all in my life, give me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, give me burning. Give me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, Sing Hosanna to the King. of Kings. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me peace in my heart, give me resting. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, give me resting. Give me resting till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me love in my heart, give me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, give me serving. Give me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, di dalam kehidupan kami selama ini, kami sering secara khusus membeli makanan yang enak-enak untuk kami nikmati pada waktu hari-hari khusus, hari ulang tahun, ataupun hal-hal yang lain. Tuhan, kami seringkali menghadiri perjamuan karena undangan daripada relasi kami, rekan-rekan kami, famili kami. Dan kami selalu menghadiri
perjamuan ini dengan pakaian yang rapi, bersih, dan yang baik. Dan kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan suatu saat lagi. Suatu saat nanti ya Tuhan, Engkau akan mengundang kami masuk dalam pesta perjamuan anak raja. Berikanlah kepada kami Tuhan kesadaran untuk menanti-nantikan hari itu. Sama seperti kami menanti-nantikan hari pernikahan orang-orang yang kami kasihi. Ajarkanlah kepada kami Tuhan menantikan pesta perjamuan anak raja dengan mempersiapkan pakaian yang terbaik. Perilaku kehidupan kami, tutur kata kami, pemikiran kami, dan bagaimana kami berrelasi dan bergaul dengan banyak orang. Yaitu dengan menyampaikan mazmur-mazmur pujian, kalimat-kalimat yang baik yang membangun, nasihat-nasihat yang penuh kasih, dan bukan olokan, kritik, atau apapun cemooh yang menjatuhkan. Ajarkan kepada kami ya Tuhan mempersiapkan menghadiri pesta perjamuan anak raja. Kami menjadi orang-orang yang menutupi dosa-dosa dan kelemahan dan aib orang, dan bukan membongkar sehingga setiap orang menjadi tahu. Tuhan ajarkan kepada kami, itu pakaian yang harus kami pakai ketika kami menghadiri pesta perjamuan anak raja. Terima kasih Tuhan, kami tidak pantas. Anugerah yang sebetulnya Engkau siapkan bukan untuk kami, itu sekarang sudah menjadi bagian kami. Kami mau menghargainya itu. Kami mau terus menerus di dalam rasa syukur kemanapun kami pergi. Kami memberitakan bahwa kami orang-orang yang tidak layak tetapi penuh dan limpah dengan anugerah dan karunia daripadamu. Kami mengucap syukur. Bahkan karena kami boleh hadir di dalam pesta perjamuan anak raja. Itu berarti kami juga boleh memanggil Allah kami di surga dengan sebutan Bapa kami. Dan kami bersyukur kami boleh berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.